Mbak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalau gimana? Iya, Dari yang kita terakhir live, sehat kah? iya. Udah dingin sih, Mbak, di sini. Di sana udah mulai musim hujan juga kayaknya ya, di Madura Aduh, ya. masih panas banget. Tapi tapi katanya teman-teman itu udah sempat hujan juga ya, Mbak, di sana. Sempat, Makanya kayak ya sempat hujan, tapi panas lagi loh. Panas, aduh gak kelap saya. oh iya benar, Mbak. Di sini juga sama, cuma beberapa kali hujan. Terus dipikir kan udah mau mulai masuk musim hujan ya, tapi ternyata berhenti hujannya. Tapi kalau udaranya ya dingin masih. Ini Mbak di mana? Saya Di di Bangka, kontrakan, di di Bangkalan. tanah, bukan di tanah. Oh, di Enggak, Bangkalan di ya. Bangkalan. Iya, Oh, di Bangkalan. udah Mbak. Kemarin kita di Bangkalan juga yang kita Iya, live kemarin ya. iya, Oh, di Bangkalan itu. oh, saya pikir ini Mbak di rumahnya Mbak di Tanah Merah ya Mbak ya. Mbak, di sana nggak ada sinyal kau. Oh, Mbak Bangkalan itu benar Bangkalannya ya Mbak ya. Kenapa? Di Bangkalan ini Mbak benar-benar di Bangkalannya. Ya Iya, di daerah Bangkalan. iya, tapi Oh, agak ini dekat Mata Jasa itu loh, Baholil itu agak ke dalam oh, juga. Mbak berarti tidak nyampe ini ya, tidak nyampe kampusnya kita ya, tidak nyampe ke UTM Mbak ya. Enggak, jauh masih Bangkalan kok, masih jauh. Oh, iya iya iya. Makasih, BTW makasih ya Mbak. Soalnya saya itu dari live terakhir itu saya udah kayak yang excited kan. Ya sebenarnya kan saya memang excited Mbak dari dulu ya. Maksudnya selain memang kayak kemarin ya udah ya benar Mbak. Iya iya saya tidak pernah ngomong kan ya kalau saya excited karena kan eh kayaknya mungkin semua orang deh Mbak ya, kayak yang ketemu sama Mbak dari dulu di kampus tuh bakal excited karena kayaknya kalau orang-orang punya masalah itu ke Mbak gitu ya, padahal Mbak juga kan punya banyak masalah ya. Saya tuh sampai kayak, aduh, benar-benar saya tahu, benar Mbak itu juga kayaknya masalahnya tidak kurang Sampai kurang, tapi kayak sampai orang-orang sampai sekarang loh, sampai sekarang. lah, benar benar Mbak, makanya aduh saya kayak ya gitu. Makanya kemarin kita iya makanya saya kemarin itu pas kita live Instagram ya di Mm-mm. sebelah gitu terus Mbak cerita sempat nge-mention tentang self development kayak gitu terus saya gini Uh-uh. oh, Mbak itu udah apa udah dari dulu ya kayak gitu apa namanya maksudnya aware ya tentang ini pengembangan diri kayak gitu kan Mm-mm. ketika saya flashback lihat Iya. eh, ya itu ya dengan Mbak yang banyak masalah tapi orang-orang datang ke Mbak terus dari gitu Mbak kasih solusi kayak gitu kayak semua orang ya, kayak kayak ada orang yang nggak tahu lah ke Mbak kayak gitu. Kayak gitu. Dan saya juga termasuk salah satu orang yang ini juga ke Mbak ya dulu. Iya iya iya. Ya kan masih muda. Iya iya Mbak. Iya saya pengen sih Mbak tahu bagian itu Mbak cerita. Saya tuh bingung sebenarnya tapi saya tuh sebenarnya memang sangat cukup penasaran sih Mbak di bagian Uh-uh. cerita Mbak kayak gitu. Karena sepertinya saya juga pernah ngerti Mbak itu dulu ketika kuliah ada momen kayaknya juga cuti juga Mbak ya, sempat cuti juga ya. Iya Iya, ya, iya, coba. iya kayak Nggak gitu. sampai cuti, nggak sampai cuti lu. Cuma saya itu apa ya? Kayaknya itu sekitar 2 bulanan apa ya? 2 bulan nggak sampai deh. Itu saya itu nggak kuliah, nggak ada kabar gitu loh lu. Oh, 2 bulan itu gara-gara saya kerja ke Sumenep itu. oh, oh iya, oh berarti udah sampai cuti Mbak ya. Oh, Nggak dan sampai. Mbak, Mbak Karena saya waktu kenapa? tepat waktu dulu ya, lulusnya 4 tahun atau Iya, lebih dulu? alhamdulillah empat pas, 4. pas 4. Iya iya iya. Itu saya nggak nyangka itu saya bisa 4 tahun. Saya itu udah mikirnya saya telat loh gitu loh. Sudah saya telat ini gitu. Alhamdulillah nggak, ternyata berkejaran sampai itu ada siapa ya, ada dosen satu yang ngomong, saya nggak nyangka, saya pikir lulu ini nggak bakalan lulus 4 tahun, apa kayak nggak bakal kerja teman-temannya karena gini lu. Itu teman-teman saya, terutama yang cewek-cewek, itu udah pada penelitian semua, udah pada seminar semua, udah pada siap-siap gitu kan. Nah saya belum sendiri gitu, gitu. Tapi waktu itu saya nggak tahu ya. Ya waktu itu ada
masalahnya gitu. Tapi alhamdulillah itu kebuka pintunya gitu. Dan saya bisa mengejar hanya dalam 1 bulan. Bukan 2 bulan saya bisa mengejar. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Itu menurut Mbak ada faktor apa tuh, Mbak? Sampai bisa tuh, Mbak? Faktor apa ya? Ya kayaknya faktornya nggak cuma dari saya aja ya. Kayaknya faktornya itu memang kayaknya saya itu sama Allah itu kayak emang dikasih ini deh. Udah kamu maju aja gitu. Kayak waktunya tuh apa tiba-tiba itu gini. Saya merasa ini tiba-tiba saya itu dapat tawaran dari almarhum Pak Cipto. Semoga ya kuburnya terang benderang karena berkat beliau saya lulus tepat waktu gitu. Kan dia dosen pembimbing saya ya, saya dipanggil gitu. Kamu mau penelitiannya apa gitu. Akhirnya dia kasih masukan, coba kamu penelitian ini yang sesuai dengan PKL-nya gitu. Akhirnya saya nyari tanamannya apa yang kira-kira cepet gitu. Ah ternyata ada yang cepet, sawi gitu. Akhirnya saya karena sawi itu saya langsung tuh bikin proposal. Sebenarnya bahannya udah siap karena kan saya sudah PKL, saya sudah paham materinya. Akhirnya bikin proposal penelitiannya tuh cepet lu gitu. Akhirnya saya maju ke ke Pak Cipto. Terus sama Pak Cipto tuh langsung ya udah kamu penelitian di kebun kampus dan sama beliau dibantu semuanya, lahannya, petaninya, biayanya. Saya itu gini, maksudnya luar biasa banget gitu. Seandainya waktu itu Pak Cipto nggak ngasih jalan gitu, kayaknya saya nggak bisa ngejar gitu. Nah kalau dari sisi sayanya, saya agak mikir, maksudnya agak berstrategi gitu. Gimana caranya penelitian saya cepat gitu. Akhirnya saya ambil sawi dan kebetulan penelitian saya itu kan tentang pestisida. Nah pestisidanya itu bisa saya terapkan ke sawi. Untungnya tuh pokoknya semuanya tuh serba untung gitu aja loh gitu. Makanya saya bisa mengejar gitu. Iya, Mbak. Iya, dan itu kan sebenarnya termasuk kesulitan ya, Mbak. Tapi Mbak memang nggak takut gitu, Mbak ya, ngadepin kesulitan-kesulitannya. Mbak itu termasuk salah satu aja, Mbak ya. Padahal banyak ya kesulitan yang hadapin pada zaman mungkin sampai sekarang juga. Dan menurut Mbak itu, nah ini karena saya emang cukup excited ya sama tema self development tentang pengembangan diri. Nah, saya jadi pengen tanya juga tuh. Jadi Mbak itu sebenarnya belajar tentang pengembangan diri itu emang udah dari dulu atau kapan tuh, Mbak? Maksudnya saya dengan kapasitasnya Mbak, dengan kapasitasnya Mbak menampung masalah-masalahnya Mbak sendiri, kemudian menampung masalahnya orang kayak gitu, itu kan menurutnya hal yang luar biasa ya, Mbak ya, kayak gitu. Maksudnya dan semua punya kapasitas itu kayak gitu. Makanya saya akhirnya kayak Mbak Lulu ini apa dari dulu ya kayak gitu, belajar tentang pengembangan diri gitu, karena saya sendiri ada aware tentang itu, Mbak ya. Saya itu kan aware-nya itu dulu itu tentang dunia motivasi kayak gitu, dan kita sering juga ya ngobrol tentang motivasi itu. Siapa tuh dulu, Mario Teguh itu ya, itu yang kayak dulu tuh tahu dari Mbak itu kayaknya dulu ya itu ya Mbak itu bagian cerita yang cukup penting sih di hidupnya saya dulu, meskipun sebentar ya kayak gitu, termasuk tentang dunia motivasi itu. Gimana tuh Mbak? Saya pengen tahu sih Mbak itu. Oh, sebenarnya sama loh. Saya itu baru kenal istilah-istilah self development gitu-gitu. Itu pas saya udah di Depok. Itu waktu saya di kampus itu saya belum paham istilah-istilah self development. Terus kesehatan mental itu kan dulu jarang-jarang dibahas kan. Malah kita dulu waktu di kampus kan nggak pernah mendengar istilah kesehatan mental gitu kan. Nah saya tuh baru kenal istilah-istilah itu pas saya di Depok gitu. Nah hubungannya itu ya karena saya suka baca kan. Itu kan akses di sana, alhamdulillah saya ke Depok itu akses saya itu lebih besar gitu untuk akhirnya paham tentang hal-hal seperti itu. Karena kan saya dulu ngajar kan, hanya kan ketemu sama banyak orang dari mana-mana, ya kenal taunya dari mereka akhirnya gitu. Nah pas saya pikir-pikir ya akhirnya oh iya kayaknya saya dari dulu seneng nih sama yang namanya self development gitu-gitu. Cuma waktu itu nggak paham aja gitu. Oh iya. Nah iya benar Mbak. Jadi Mbak, ini saya mau tanya lagi. Mbak itu juga terkenal organisatoris juga Mbak ya. Ketua umum jurusan apa fakultasnya dulu ya? Saya juga dulu ketua umum jurusan dulu jurusan.
ya. Iya benar kayak gitu. Ya, pernah jadi ketua umum juga. Terus saya juga tidak tahu tuh gimana, kenapa menurut Mbak itu kenapa ya, Mbak? Dulu teman-teman itu kalau ada masalah mesti ke Mbak kayak gitu, Mbak. Tapi saya sendiri rasanya kan Mbak solutif tuh memang kayak gitu. Memang iya, jadi solutif tidak menjudge gitu ya. Apa memang nggak nyalahin kayak itu solutif lah kayak gitu tuh. Dan hal-hal kayak gitu tuh menurut Mbak mempelajarinya itu memang kayak otodidak atau kan tidak semua orang Mbak ya punya kapasitas kayak gitu tuh. Menurut Mbak gimana tuh? Atau Itu karena dulu. pengalaman organisasi atau pengalaman dari apa keluarga? Kalau menurut Mbak sendiri? Nah, karena kayaknya kalau dari ini ya, saya tuh sebenarnya baru berorganisasi itu pas di kampus loh. Kalau SD, SMP, SMA itu enggak ikut gitu apa organisasi malah gitu. Karena waktu itu kan saya di pesantren. Nah, kan bagi waktunya antara sekolah dan pesantren itu kan agak sulit ya. Jadi saya itu nggak fokus ke sekolah yang umum, fokusnya yang ke pesantren. Saya lebih aktif di pesantren. Kalau di pesantren itu memang dulu itu ikut acara ini, ikut lomba ini, segala macam. Tapi kalau di sekolah enggak gitu kan. Nah, kalau soal yang kata kamu tadi kapasitas yang kayak ngasih saran, masukan gitu itu sebenarnya tumbuh karena ini sih, bukan karena apa-apa. Ya itu tumbuh secara bukan alami sih, karena jalan hidupnya saya gitu. Saya itu dari kecil kayaknya emang ini orangnya apa selalu bukan selalu sih. Saya bilangnya apa ya? Dari kecil itu ya memang saya itu mandiri gitu. Dari kecil gitu. Apalagi pas udah di kampus itu dulu, aduh, ya apa ya, jalan hidup lah gitu, yang membuat saya begitu. Oh iya, karena mandiri ya, Mbak. Nah, Karena udah terbiasa, makanya ketika makanya Mbak jadi cukup solutif dan bijaksana kayak gitu iya, ya, Mbak ya. Maksudnya saya ketika maksudnya saya gini, Mbak, pada zamannya itu kan biasa banget, Mbak ya. Pada zamannya iya, ketika kebanyakan teman-teman itu risau dengan masalah kuliah lah, masalah keluarga lah, terus kemudian pacaran lah kayak gitu. iya. Dan saya pikir Mbak dengan segala masalahnya enggak gitu, tapi ya masih kayak dikeluhin orang-orang dan orang-orang datang lagi berarti itu kan menandakan nyaman ya dengan Mbak kayak gitu tuh. Ini nih, saya baru ingat nih lu, kenapa mungkin saya begitu ya. Karena saya dari kecil itu, satu itu saya selalu mandiri, dan saya itu dari kecil kayaknya emang orangnya selalu berpikir gitu. Saya itu apa-apa itu belajar sendiri gitu. Nih saya kasih contoh ya. Kayak ini, apa kan saya pernah tuh, kamu tahu nggak saya naik belajar sepeda tuh saya belajar sendiri, nggak ada yang ngajarin. Apa sepeda ya yang ontel itu nggak ada yang ngajarin, saya belajarnya sendiri. Nah itu awalnya itu sepeda cuma saya naikin aja loh, cuma saya naikin, kaki saya tuh nyentuh ke tanah terus aja tiap hari. Nah 3 hari kemudian saya tuh kenapa ingat banget cerita ini, karena waktu itu hari Jumat. Saya hari Jumat terus ada orang azan, itu saya masih ingat azannya orang yang di hari Jumat itu saya ingat. Nah pas saya naik sepeda itu, sepupu saya cowok itu, saya nggak tahu kalau dia yang ngedorong saya gitu. Nah saya tuh didorong sama dia, terus sepeda saya itu tiba-tiba jalan, saya itu bisa jalan gitu loh, saya bisa jalan gitu. Pas saya udah turun ternyata yang dorong sepupu saya gitu. Akhirnya saya baru mikir, oh iya ternyata kalau nih sepeda saya kayuh terus, ini saya bisa gitu. Nah itu tuh muncul sendiri gitu. Padahal sepupu saya itu cuma ngedorong saya gitu, bercandain dari belakang. Nah habis itu akhirnya saya nggak berhenti karena dapat ide itu. Saya nggak berhenti tuh, akhirnya saya kayu jatuh, saya kayu lagi. Dan hari itu hujan loh. Dan hari itu hujan dan saya bisa gitu. Makanya kayaknya karena dari kecil saya begitu, apa-apa itu saya pikir, terus pernah juga naik sepeda, kan ini udah ceritanya udah bisa, itu nggak ada yang, kalau naik sepeda kan biasanya ada yang ngajarin ya teorinya seperti ini gitu kan, naiknya begini turunnya itu enggak, itu saya benar-benar yang jalan sendiri sampai bisa sendiri menganalisa sendiri gitu kan. Nah pas sudah bisa saya itu jalan gitu terus sepedaan. Nah akhirnya saya itu ngebut pada tikungan itu, saya langsung belok. Kan kalau ngebut langsung belok kan nggak bisa kan, apa oleng kan. Nah saya oleng waktu itu, jatuh apa ke pagar gitu.
Tapi saya nggak nangis waktu itu. Kayaknya saya kelas 5 SD gitu. Saya justru berpikir, oh berarti saya kalau lagi belokan, saya nggak boleh ngebut gitu. Nah, saya tuh kayaknya kebiasaan dari kecilnya tuh begitu. Makanya kalau ada orang cerita, mungkin saya tuh berpikirnya bukan berpikir, ini ngapain sih cerita-cerita gitu, enggak ya? Karena sudah terbiasa. Akhirnya saya tuh ikut mikirin masalah itu orang gitu. Makanya ngasih solusi. Iya, oh Mbak, iya iya, Mbak berarti tipe yang pemikir Mbak ya. Mbak itu suka banget mikir gitu Mbak. Suka, Oh, suka. tapi tidak sampai overthinking gitu Mbak ya. Nah, tidak sampai ke bagian itu Mbak ya. Oh sempat pas di Depok akhir-akhir mau COVID itu saya sempat overthinking. Biasalah hidup ya. Cuma Oh iya, alhamdulillahnya karena saya lagi-lagi mau berpikir, iya. alhamdulillah sudah enggak gitu. Lagi-lagi ya gitu. Dan semakin Iya. didukung dengan bacaan kan. Gitu. Oh iya, iya. Ya mungkin itu Mbak ya yang ngontrol Mbak karena Mbak kan baca dari dulu katanya. Masa-masa kuliah itu kan Mbak sudah suka baca Mbak ya. Sudah. Ya mungkin mungkin itu ya kontrolnya Mbak ya karena Mbak pengetahuannya Mbak nambah-nambah terus makanya Heeh. kemampuannya Mbak yang suka mikir itu tidak sampai ke over gitu karena terkontrol sama pengetahuannya Mbak yang makin bertambah kayak gitu Mbak ya. Ya betul. Sepertinya seperti itu. Oh iya, iya karena saya ngebayangin jadi Mbak sih Mbak. Maksudnya ngebayangin jadi Mbak. Maksudnya saya kalau pada zamannya ya, saya juga kan tahu Mbak ya. Kalau pada zamannya saya kanak-kanakan banget gitu. Kalau udah ngelihat saya flashback, kamu tuh ngapain sih galau dari dulu kok suka ngeluh banget sama kuliahnya banyak orang yang nggak bisa kuliah gitu kan. Saya kayak yang ya udahlah, memang itu bagian yang perlu dilewatin. Ya, tapi betul. tapi kan ketika saya ingat di masa lalu ada orang kayak Mbak itu kan Masya Allah gitu Mbak ya. Maksudnya saya tuh memposisikan jadi Mbak kayak gitu Mbak ya. Saya bakalan ngomong gini, kalian tuh ngapain sih kok ribet sama masalahnya kalian? Aku juga punya banyak masalah juga kayak gitu. Tapi kan Mbak gitu, tapi beneran ikut mikirin gitu masalahnya mereka kayak gitu. Berarti itu memang karena Mbak sukanya Mbak mikir kayak gitu. Pikir tuh kayak Iya. kebutuhan banget gitu Mbak ya Mbak. Nah, karena kayaknya saya tuntutan deh lu, kayaknya tuntutan kondisi keluarga gitu kayaknya. Makanya saya pemikir gitu. Gitu. Iya Gimana tapi gini nih? Saya gini, ibu saya itu dari saya kecil itu sudah gini, anak kamu harus kuliah gitu. Ibu saya tuh gitu, kamu harus kuliah gitu. Makanya saya itu dari kecil sampai SMP SMA itu target saya itu memang kuliah gitu. Saya selalu berpikir gimana caranya saya bisa kuliah gitu. Makanya saya terus mikir gitu. Nah, mungkin beberapa teman kan enggak kan. Gini, ibu saya nyuruh saya kuliah, tapi secara ekonomi dia nggak mampu gitu kan. Saya tahu dia nggak sanggup gitu. Makanya saya selalu mikir gitu. Gimana caranya saya kuliah sementara kondisi keluarga sebenarnya nggak mampu gitu. Kalau orang lain mungkin kan kuliah karena ada biaya, karena lingkungan gitu kan, kayak udah di kota gitu. Saya kan orang desa, tapi dapat tuntutan harus kuliah. Sementara saya tahu orang tua saya nggak mampu gitu. Akhirnya mikir saya dari kecil tuh mikir gimana caranya saya kuliah gitu. Pokoknya harus iya, lulus gitu. iya Mbak. Dan Mbak itu ketika mikir nggak sampai stres gitu ya. Saya itu termasuk orang yang kalau udah mikir, apalagi terlalu banyak yang dipikir tuh saya kayak capek gitu Mbak. Udah kayak yang stres kayak gitu kayak udah kayak gitu. Saya tuh malah Mbak kayak yang ya udahlah dijalanin aja kayak gitu, nggak usah dipikir tapi tetap aja mikir kayak gitu. Tapi memang mikirnya tuh capek Mbak. Jadi buat saya mikir itu bukan kebutuhan. Saya pengennya nggak mikir tapi kepikiran gitu Mbak. Ya itu bisa sampai kayak yang stres kayak gitu kalau udah ngasih batasan kayak gitu tuh Mbak. Kalau Mbak tuh Oh, enggak ya sampai itu kayak dari gitu. dulu. Kamu dari dulu yang merasa stres itu. Eh Apa iya benar. pas udah pas udah Hmm, dewasanya aja? oh enggak, memang kayak kalau mikir sesuatu itu bisa parah gitu, alay Mbak, lebay gitu Mbak. Jadi kayak Oh. masalah yang sepele, Heeh. masalah yang sepele bisa jadi besar kayak gitu Mbak, kayak gitu. Tapi Hmm. kesini kan memang kalau masalah hidup, masalah hidup. Nah, kalau saya tuh enggak loh. Kalau saya enggak, saya tuh enggak stres. Saya ngaku ini ya. Saya itu sampai kuliah itu, saya nggak pernah merasa stres, bahkan
apa itu merasa terpuruk dengan kondisi saya, karena saya itu waktu kuliah tuh itu sebenarnya ya lu ya, itu saya benar-benar mati-matian gitu buat bisa lulus itu gitu kan, menjalani hari-hari. Kalau saya bayangin gitu sekarang ini, kok saya jangan mungkin saya aja tuh mikir, "Loh, saya bisa juga ya dulu ya berhasil lulus kuliah gitu." Karena Iya, kalau saya pikir dari dengan melihat kondisi yang sekarang, itu bukan sebuah kondisi yang akan mampu saya lewati gitu, saya mikirnya. Tapi waktu itu kok saya bisa ya, saya juga mikir gitu. Nah, ternyata memang ya karena tadi itu, karena target saya tuh dari kecil kan. Coba kamu bayangkan, saya dari SD sudah didoktrin kamu harus kuliah itu. Sementara saya tahu orang tua nggak mampu gitu, tapi kan sudah tertanam nih. Jadi yang terpikir tuh hanya kuliah dan lulus gitu kan. Makanya waktu itu saya tuh benar-benar menjalani kondisi saya gitu, nggak mengeluhkan yang nggak pernah. Saya nggak pernah ngeluh soal uang kan. Apa iya, maksudnya nggak pernah nangis-nangis. Oh, saya nggak punya uang gitu kan. Gitu. iya, Padahal iya. saya juga nggak pernah pegang uang gitu sebenarnya. Ya karena waktu itu tuh saya masih dalam kondisi yang ini, saya itu posisi di mana saya benar-benar berjuang gitu, dan saya nggak pernah mikir itu sebuah kesulitan, sebuah keburukan, sebuah ketidakadaan, nggak pernah berpikir begitu. Tapi saya pernah merasa stres itu pas udah dewasa, itu sempat di umur ya pas di Depok itu, di umur mulai masuk 25 itu saya mulai tuh stres sampai 29, 30, alhamdulillah cuma sampai 30 itu saya sudah alhamdulillah sudah sembuh sih gitu. Kalau bicara stres, saya pernah stres di kondisi pernah stres, overthinking, tidak percaya diri, insecure itu pernah. Itu terjadi di usia 25 sampai 30 gitu. Tapi kalau saya balik lagi ke masa kampus yang kondisinya kalau diceritakan ke siapapun pasti mikir, "Hah? Beneran?" gitu. Itu saya yakin, saya tuh mikir ya keren ya saya dulu bisa gitu. Saya sendiri gitu sih sampai gitu. Iya, iya. Mbak, itu tuh ya bagian cerita part-part di kampus itu Mbak ya, yang Mbak ngerasa kayaknya tuh udah bisa terlewati tapi ternyata aku bisa ngelewatin. Itu tuh karena faktor ekonomi ya Mbak ya, karena faktor uang ya Mbak ya, yang Ya, kayaknya masuk akal banget karena memang tidak ada uangnya kayak gitu ya Mbak ya. ya betul. Iya, itu Berarti gak masuk akal saya bisa kuliah itu. hmm, iya, iya, iya. Tapi pada zamannya Mbak, kalau kayak berarti beasiswa itu juga Mbak ada ini Mbak ya, ada apa sempat memperjuangkan juga Mbak tentang beasiswa Ah, itu Mbak dulu? salah satu jalan keluar yang saya lakukan itu yaitu cari beasiswa waktu itu. Kayaknya salah satu jalan yang Allah kasih itu adalah saya ini beasiswa. Tiap bayar semester itu saya pakai beasiswa gitu. Dan saya kan nggak terlalu pinter kan, maksudnya kalau dibanding yang lain saya ini nggak masuk yang benar-benar pintar gitu. Jadi kalau saya mau ikut beasiswa itu harus ada syarat-syarat yang harus saya penuhi gitu kan. Nah itu saya tuh ingat banget deh, setiap bayaran semester saya itu pasti berjibaku dengan namanya kertas-kertas untuk isi beasiswa. Pokoknya gimana caranya saya dapat beasiswa gitu. Kayaknya sih itu deh. Dan selalu dapat ya Mbak? Alhamdulillahnya selalu dapat tuh. Alhamdulillahnya itu tuh. Cuma ya waktu itu ada masalah kenapa saya kerja di Sumenep yang sampai 2 bulan itu. Nah, saya mau cerita itu juga ya. Boleh, boleh. Saya mau cerita ini juga. Yang saya dari Sumenep itu, mungkin orang-orang sudah berpikir saya akan berhenti kan ya. Kamu Hmm. sempat berpikir saya akan berhenti nggak waktu itu? Ya, saya bahkan nggak tahu ada momen itu, terus saya itu sampai lupa juga siapa yang waktu itu cerita. Jadi momen itu udah lewat, ada yang cerita kayak gitu tuh. Kalau Mbak Lulu itu apa namanya? Kayaknya ceritanya juga bukan kayak 2 bulan nggak masuk gitu, tapi memang kayak Mbak Lulu tuh cuti kayak gitu, kayaknya gitu, kayak gitu tuh. Dan saya lupa juga siapa waktu itu yang cerita ke saya kayak gitu tuh. Jadi saya itu lu kan kuliah itu saya memang nekat kerja tuh 2 bulan karena saya harus bayar kosan kayaknya waktu itu. Jadi saya nekat kerja 2 bulan. Saya nggak pamit sama siapapun, nggak bilang sama siapapun. Tapi pas kerjaan itu selesai, itu saya nggak pernah berpikir berhenti loh gitu. Saya udah 2 bulan nggak masuk, malu gitu. Enggak, saya nggak pernah berpikir begitu. Saya bahkan waktu itu terlewat UTS deh kayaknya. Saya terlewat UTS. Yang saya lakukan apa lu? Saya langsung saya tuh nggak ada yang ngasih tahu, coba lu, nggak ada yang ngasih tahu saya
coba kamu ke Kajur biar kamu gini. Enggak, itu muncul aja di pikiran saya gitu. Saya nanti kalau sudah kerja ini, saya langsung ke ketua jurusan gitu. Akhirnya saya langsung ngadep ketua jurusan waktu itu. Saya minta maaf, saya kerja ke Sumeneb, saya minta tolong untuk bisa mengejar UTS yang tertinggal. Dikasihlah saya sama kajur saya itu, dikasih surat rekomendasi. Ini saya kasih surat rekomendasi, kamu temuin semua guru dosen mata kuliah, minta UTS susulan gitu kan. Nah, alhamdulillahnya tuh kajur saya baik juga sih Pak Selamat waktu itu. Dan dia nggak nanya yang macam-macam, enggak. Saya datang ngadep, saya ngasih tahu masalahnya ini, saya pengennya ini, langsung dikasih solusi. Udah selesai gitu, alhamdulillah juga. Mungkin dia tahu kondisinya ya, paham gitu. Saya nggak berbohong gitu istilahnya. Maksudnya saya itu nggak kuliah bukan karena saya bukan saya karena main, tapi karena saya kerja gitu. Akhirnya kamu tahu ada berapa dosen waktu saya samperin tuh satu-satu. Saya datengin, saya tunjukkan suratnya, saya minta maaf gitu, saya kasih tahu, saya minta ujian susulan. Dan alhamdulillahnya lagi semua dosen itu lu gak ada yang ngelarang-ngelarang, langsung aja sama mereka, oke tanggal sekian ya susulan, oke tanggal sekian susulan, nanti hari ini jam sekian. Alhamdulillah akhirnya UTS itu saya nyusul sendirian gitu. Ya Masya Allah. Mbak, itu Masya Allah sih Mbak, itu mentalnya kebangun banget ya Mbak ya, maksudnya itu kan berani, percaya diri kayak gitu Mbak ya. Iya. Dan itu sepertinya memang terbangunnya itu memang karena udah dari kecil Mbak ya, dari keluarga ya Mbak, makanya mentalnya udah terbangun gitu Mbak ya. Iya. Iya. Kayaknya karena saya udah terbiasa gitu ya, terbiasa dapat masalah, saya harus mikir, saya harus cari solusi gitu. Karena saya kurang dekat juga itu sama kakak-kakak saya yang tua itu gitu. Saya tuh nggak pernah yang dapat wejangan dulu, nggak pernah saya dapat wejangan gitu. Kamu nanti gini ya, kamu harus gini ya, kamu harus gini, jadi perempuan tuh gini, kamu nanti kalau bergaul itu begini. Nggak pernah loh, saya tuh mikir semuanya itu sendiri. Cuma berbekal itu pesan ibu saya aja yang saya pegang itu. Pesan ibu saya tuh gini, yang saya pegang ya waktu itu. Ibu saya juga nggak pernah yang macam-macam kamu harus gini, enggak. Pesannya cuma satu, kamu boleh ngapain aja, tapi kamu nggak boleh macam-macam. Gitu aja pesannya gitu ya. Ya udah itu aja yang saya pegang gitu. Nah iya, kayak kalau pikir-pikir ya saya terbiasa begitu gitu. Saya tuh nggak ada yang kakak saya dekat terus ngasih tahu kamu kalau ngadepi cowok begini nanti ya gitu, nggak pernah ada gitu. Ya udah sendiri aja gitu. Iya Mbak. Nah saya jadi kepikiran juga, sepertinya stres itu karena ini Mbak ya, karena mungkin fokusnya itu memang sama masalahnya ya. Saya mikir mungkin kenapa nggak kemudian tidak stres pada zamannya, padahal katanya masalahnya juga banyak termasuk tentang keuangan gitu Mbak ya, yang bayar kontrakan, bayar kampus gitu, sepertinya nggak masuk akal juga kayak gitu ya Mbak. Itu tuh karena Mbak fokusnya memang sama solusi gitu. Ada masalah A, ini gimana nih solusinya, ada masalah B, ini gimana nih solusinya kayak gitu. Jadi tidak stuck di masalah itu dan kemudian dan kemudian kayak nangis-nangis di masalah itu, bukan, tapi ini gimana nih biar bisa keluar dari masalah ini kan Mbak ya. Nggak pernah. Ya kalau saya nggak pernah loh. Saya nangis gara-gara saya nggak punya uang tuh saya nggak pernah. Kayaknya saya waktu di kampus tuh saya nggak pernah nangis deh, karena saya merasa apa gitu, kayaknya ya. Seingat saya tuh saya nggak pernah ngerasa gitu. Iya benar Mbak, dan bagusnya juga ya ini juga ya saya ngerasa bagus banget juga karena orang yang terbiasa menyelesaikan masalahnya sendiri, ketika kemudian dikeluhin orang lain masalah itu saya masih kayak nggak nyampe juga gitu. Bisa Mbak ya, maksudnya empati, saya pakai kata empati ya, itu kan berempati ya, memposisikan diri di posisinya orang lain, kemudian ikut memikirkan masalahnya dia dan memberikan solusi. Jadi bukan kayak karena Mbak terbiasa menyelesaikan masalahnya Mbak sendiri, hatinya Mbak jadi keras, nggak kayak gitu tuh kalau terus kemudian ketika orang lain datang ke Mbak itu yang ngapain sih kayak gitu, cuma masalah kayak gitu, masalahku juga lebih berat. Mbak tidak kayak gitu, tapi beneran jadi dalam waktu yang bersamaan Mbak belajar menyelesaikan masalahnya Mbak sendiri dan berempati dengan orang lain juga, dan itu gak semua orang sebenarnya sih Mbak bisa kayak gitu. Rata-rata orang yang hidupnya keras itu biasanya cukup keras sih Mbak ke orang lain kayak gitu.
Iya kamu kayak gitu aja nggak bisa, kamu kayak gitu aja sedih kayak gitu. Karena saya juga termasuk yang alay mbak ya, sama kalau ada masalah mbak udah tahu sendiri. Tapi mbak juga tidak gitu juga. Jadi ke saya mesti berempati kayak gitu, memposisikan diri di posisinya saya kayak gitu tuh. Nah ngomong-ngomong tentang empati, empati sendiri ini saya nggak tahu sih mbak sendiri ngerasa apa enggak kalau mbak itu orang yang cukup berempati. Saya ngerasanya gitu sih soalnya. Atau enggak kayak gitu tuh. Dan maksudnya saya itu tuh terlatih atau gimana sih mbak? Maksudnya saya kan empati itu juga bukan sesuatu yang mudah ya, apalagi ketika hidupnya kita cukup keras kayak gitu tuh mbak. Hmm. Ya kayaknya itu terlatih juga ya kayaknya ya. Saya tuh nggak pernah diajarin juga sebenarnya. Lu nanti kamu kalau ada orang gini kasihan ya ditemenin, nggak pernah juga sih. Kayaknya itu natural aja deh lu. Gitu. Oh iya 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 iya. Ya. Iya, soalnya tidak semua orang juga sih mbak punya bagian kayak gitu. Iya iya iya. Ya, terus berarti Mbak, sepertinya Mbak ya, sepertinya karena mungkin masalah uang itu adalah masalah yang kayaknya udah lama dan udah terbiasa, jadi kapasitasnya cukup terlatih ya ketika masalahnya itu Nah, berkaitan dengan uang, makanya ya. kemudian masalah dengan uang itu bukan masalah yang ngebuat stres gitu. Tapi kalau tadi kan ada yang Mbak bilang bagian yang ngebuat Mbak stres itu bagian yang Mbak bisa sharingkan nggak Mbak? Yang katanya, Oh ya itu kan gini tuh ya lu ya. Saya kan udah di Depok ya. Hmm. uh, Saya di Depok itu ya ada juga culture shocknya antara orang Depok dengan orang Madura itu beda karakter kan gitu. Waktu agak ke Depok itu saya juga kaget gitu loh. Kaget saya kenapa? Ternyata sikap saya yang katanya kamu itu tadi yang berempati, yang apa yang nggak ngejas orang kayaknya baik, kayaknya lugu, kayaknya sabar gitu kan. Saat saya bawa ke Depok itu ternyata membuat saya kurang struggle gitu, karena orang sana itu karena tipikal orang mereka kan agak dekat ke Jakarta ya, tipikal orang kota itu ternyata beda sama orang ini. Mereka tuh nggak ada yang istilahnya ini, mereka tuh kalau ngomong yang ngomong gitu ya kan, apa adanya gitu. Kalau harus ngomong kasar ya mereka ngomong kasar gitu. Akhirnya saya tuh agak mengalami ini loh, agak mengalami goncangan gitu. Oh kok apa yang saya alami, apa yang saya yakini gitu selama ini, sejauh ini gitu, selama saya di Madura itu kok kayak nggak ini ya, nggak di Depok itu kayak dibalik-balik gitu loh lu gitu. Saya tuh kayak akhirnya saya kalah kalau kayak gitu karena saya nggak mau bermain juga kayak mereka gitu kan. Maksudnya nggak bisa yang kayak mereka juga, yang tegas, yang lugas gitu, yang apa adanya gitu, yang berantem ya ayo berantem gitu, kalau mau sikut-sikutan ayo sikut-sikutan gitu kan. Itu begitu kan di situ. Nah akhirnya saya merasa agak ini ke apa ya istilahnya, tuh ada istilahnya kayak saya tuh ragu sama diri sendiri gitu loh. Yang benar nih yang mana ya, saya tuh harus seperti apa gitu insecure ya, kan. Mbak? Bukan insecure ya, Mbak? Bukan insecure ya? Bukan yang insecure-nya tuh beda. Ini ke karakter gitu loh. Saya tuh kayak mengalami apa ya, kayak saya tuh ditunjukkan karakter saya gitu. Ada banyak orang kalau di Madura itu kan itu-itunya orang apa sih kan gitu kan, mereka kan tetap nggak yang main jontok-jontokan kan, nggak terlalu ketara lah. Kalau di sana tuh kan orangnya bener-bener yang udah kalau nggak peduli beneran gitu gitu kan Oh, gitu. persaingannya terang-terangan dan kasar gitu, Mbak ya? Gitu. Iya, nah ya betul, persaingannya tuh terang-terangan gitu. Kalau mereka kalau mereka mau mereka ya terang-terangan gitulah. Nah akhirnya saya agak keteteran kan karena harus menyelesaikan diri. Nah di saat saya merasa terganggu pikirannya dengan gini, saya ini salah nggak, karena saya setelah ke Depok tuh saya merasa salah terus gitu. Kok ini saya salah terus gitu, kok saya tuh kayak gak pernah bener gitu tuh. Nah mulai dari situ itu ya namanya juga saya apa ya perempuan gitu, saya tuh mulai ini muncul sosial medianya kan makin gini kan, teman-teman yang dulu nggak pernah terdengar kabarnya itu terdengar semua kabarnya kan lewat sosial media kan. Nah akhirnya di dalam kondisi pikiran saya yang agak kalut gitu tuh loh, muncullah sosial media. Saya itu mulai melihat-lihat orang-orang, akhirnya saya mulai membanding-bandingkan gitu kan. Akhirnya disitulah saya mulai muncul insecure gitu. Saya itu insecure
parah loh sebenarnya, itu parah banget. Saya itu sampai suka nangis sendiri, itu pernah loh nangis sendiri gitu. Iya gitu, saya tuh merasa gagal gitu. Karena saya mikirnya gini, kan saya waktu di kampus itu kan saya sudah berjuang mati-matian gitu kan, maksud saya itu gitu. Bahkan perjuangan saya ini kalau saya bandingkan itu dari teman-teman seangkatan saya kan nggak tahu ya, anggaplah dengan sama agronomi aja gitu, saya itu paling parah perjuangannya, maksudnya Ya. itu gitu. Tapi kok kenapa sekarang saya terlihat masih harus berjuang gitu, kok saya melihat yang teman-teman lain hidupnya lempeng-lempeng aja gitu. Akhirnya saya mulai di situ, karena mulai membandingkan, mulai insecure, akhirnya larinya kemana-mana, lari ke anxiety, kecemasan, lari ke ya tadi itu, ke insecure, jadi merasa nggak percaya diri. Bahkan saya itu sampai sempat kehilangan jati diri loh, sampai nggak tahu saya itu siapa gitu. Saya sampai itu nggak yakin saya ini baik apa enggak. Saya sampai bener gak sih yang saya yakini dari dulu itu gitu. Itu berapa tahunan ya saya itu terjebak di situ gitu. Nah untungnya karena itu loh, karena saya punya bekal ini kan, karena mungkin meskipun anggaplah dari 25 sampai 30 berarti kan 5 tahunan ya. Iya. Untungnya sisa-sisa pemikiran, sisa-sisa kebiasaan mikir itu masih ada Iya. gitu. Jadi di 2023 itu saya mikir lagi tuh loh, itu mikir sendiri, maksudnya nggak yang saya sengaja mikir, enggak, karena terbiasa tiba-tiba gitu aja. Ini saya ngeluh begini terus, itu nggak ada perubahan gitu saya mikirnya. Coba deh saya merubah strategi gitu kan. Kalau sebelumnya selama 5 tahun itu saya ngeluh aja, terus nyalahin diri, terus merasa nggak percaya diri, terus merasa kalah terus gitu kan. Coba sekarang beda gitu. Saya tuh ngomong ke diri sendiri gitu. Coba sekarang saya jangan ngeluh sama sekali, jalani apapun, jangan iri sama siapapun, bangun, mulai cicil mimpi-mimpinya, bangun gitu. Nah, alhamdulillah dari 2023 sampai hari ini, alhamdulillah saya sudah alhamdulillah lebih stabil gitu. Oh iya 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 iya. Alhamdulillah masih ada Iya. sisa-sisanya gitu. Ya, Mbak, berarti Mbak melewati bagian itu cukup lama ya Mbak ya? Lumayan. Mungkin 3 tahunan. Iya, Nah, sekitar yang 3. dari umur gini, kalau yang parah-parah buruk-buruknya banget itu 2 tahunan, 2000 ya 3 tahunan, mulainya total 5 tahun ya kan. 2 tahun pertama itu kayaknya mupuk gitu kan, dipupuk pikiran overthinkingnya dipupuk, kecemasannya dipupuk, akhirnya meningkat. Nah di 2 tahun selanjutnya terpuruk parah gitu kan. Nah di tahun terakhir itu kayaknya mulai nurun, mulai banyak pikir, akhirnya berani ngambil keputusan untuk switch mental lah gitu istilahnya gitu. Kayaknya saya perlu karena saya kalau saya ingat-ingat, kok saya dulu waktu di kampus saya kuat banget ya gitu. Saya sempat mikir gitu juga loh gitu. Kok saya kuat banget dulu di kampus itu, saya tuh gitu. Masa sekarang nggak bisa kayak gitu lagi gitu, saya mikirnya. Oh iya 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 Mbak. Berarti Mbak melewati bagian itu tuh ya tadi ya beberapa tahun yang cukup lama. Berarti itu Mbak kerja sambil tidak baik-baik aja Mbak ya di Depok itu Mbak ya pada zamannya. Kamu tahu pulang kerja itu nangis loh di motor, sambil nyetir motor nangis sendiri gitu. Makanya kalau hujan tuh saya seneng. Ini saya mau cerita ya, saya suka, kok saya seneng ceritanya. Semoga kamu gak bosan. Jadi gini loh, saya tuh udah sering nangis di motor itu sering. Nah kalau hujan tuh saya seneng, karena kalau hujan itu saya bisa nangis sekeras-kerasnya gitu. Di jalan kan rame kan, macet, rame segala macam, banjir segala macam gitu. Itu saya nangis aja gitu. Orang kan nggak denger kan, sampai bersuara gitu. Tapi kan kebawa angin, mungkin orang nggak dengar gitu. Nah ada satu momen nih lu di COVID pertama itu kan, pertama COVID ditemukan di Depok kan. COVID pertama kali ditemukan diidentifikasi ada tuh yang terkena di Depok. Akhirnya sekolah di Depok tuh langsung libur semua. Sekolah saya juga termasuk itu langsung libur. Tapi sebelum libur guru-guru itu suruh masuk semua untuk persiapan. Apa nih yang mau cara ngajarnya nih, gimana kita strateginya gitu kan. Nah habis dibahas itu sampai sore malam,
saya pulang. Itu angin kencang, hujan, gelap loh, nggak ada apa-apa, dan semua toko tutup. Biasanya yang namanya Depok rame itu tiba-tiba tutup toko semua, karena udah khawatir semua kan. Di Iya. kondisi seperti itu, akhirnya saya berhenti karena anginnya udah kencang banget. Pandangan mata juga nggak bisa jauh, kabutnya besar kan. Saya milih berhenti di depan ruko sebentar. Nah, rukonya itu kan di pinggir jalan. Kan ada jalan tengah itu, pembatas jalan itu kan ada pohon. Waduh, pohonnya itu sampai batangnya itu jatuh semua, patah semua itu kan. Dalam kondisi itu, saya kalau di filmin mungkin kayak di film-film ya, saya tuh cuma diem aja ngelihatin angin, ngelihatin pohon-pohon jatuh gitu. Bukannya yang takut, aduh ngeri-ngeri, enggak gitu. Karena saya udah kalut pikirannya, sambil tangan saya tuh gini ke air hujan gitu, kayak orang gila sendiri pokoknya gitu. Pernah di posisi itu, pernah gitu, separah itu pernah. Iya iya Mbak. Berarti di Depok itu Mbak ngajar Mbak ya? Ya, ngajar. Berarti memang lumayan lama ya Mbak ngajar di Depok. Apa Mbak? SMA, SMP, SD? Awalnya itu di SD, itu di sekolah alam. Oh, Habis sekolah itu alam. saya ya 3 tahun tuh di sekolah alam. Habis itu saya pindah lagi 2 tahun ke sekolah lain, SMP. Tapi konsepnya itu masih, sekolahnya itu masih konsep-konsep. Kalau sekolahnya nggak konsep alam, tapi pemiliknya itu adalah orang yang suka alam gitu. Jadi programnya itu hampir sama yang sekolah alam gitu. Oh iya, kenapa Mbak memutuskannya ke Depok ya Mbak ya? Maksudnya kan Mbak dari Madura kan kayak gitu, tapi kan jauh banget Mbak ya. Kayaknya keputusannya di Depok kayak gitu. Oh, ada saudara waktu itu loh di situ, ada saudara, dia tuh ngasih informasi ke saya. Ini ada kerjaan di Depok, ada sekolah alam, kayaknya cocok sama kamu gitu. Hanya saya cek tuh, kan saya juga baru dengar, sekolah alam kayak apa gitu kan. Saya cek tuh di internet, kok kayaknya menarik gitu kan. Dan lagian waktu itu saya juga pengen kerja, saya nggak mikir panjang waktu itu, nggak mikir jauh. Udah saya coba gitu. Akhirnya saya coba, saya daftar. Dan itu lagi loh, waktu proses daftarnya itu, saya tuh ngirim banyak lamaran ke sekolah alam gitu, banyak banget. Itu nggak ada kabar tuh 1 bulan, sampai saya teleponin itu HRD-nya tuh, saya telepon, Bu ini saya ada kesempatan buat psikotes nggak, kayak gitu kan. Iya ada Mbak, nanti ya habis lebaran gitu. Akhirnya beneran dipanggil habis lebaran itu gitu. Oh iya iya. Pokoknya nggak psikotes, Tapi wawancara, keterima. iya. Itu Tapi Mbak tinggalnya enggak sama saudara? Ya tetap sendiri Mbak di Depok. rencana awal itu mau ngekos bareng, ya kan. Awal waktu mau kos bareng, ternyata sekolah saya itu nyiapin mes itu. Akhirnya saya tinggal di mesnya sekolah. Tapi Oh iya iya habis iya. dapat 2 tahun, saya milih ngontrak sendiri. Pas udah kenal orang banyak, pas udah tahu kondisi itu, akhirnya saya milih ngekos sendiri. Iya iya. Berarti 5 tahun di Depok ngajar Mbak ya? Mbak. Ya. Iya. Ya Mbak emang Masya Allah sih, emang ini ya terlatih berani sendiri kayak gitu Mbak ya, dari dulu ngadepin kesulitan sendirian kayak gitu ya. Jadi kayak dia punya rasa takut gitu Mbak ya, kayak dia ada rasa takut kayak gitu Mbak ya. Tapi pernah ada nggak sih Mbak momen kayak gitu, momen rasa takut gitu Mbak? Enggak loh, saya tuh kalau masalah kayak gitu saya tuh nggak pernah takut gitu. Masalah saya tuh cuma satu yang tadi itu aja, yang saya sempat kehilangan diri itu aja, yang momen itu karena mulai membanding-banding. Kalau masalah takut, kamu tahu nggak proses saya akhirnya bisa nulis itu gimana? Enggak, ya boleh deh Mbak. Cerita ya. Jadi gini, keinginan saya buat nulis itu nggak pernah padam, meskipun saya tuh nggak pernah tahu gitu ya saya harus ngapain gitu. Nah tapi alhamdulillah waktu saya di Depok itu kok ada jalan terbuka gitu. Nah teman saya itu bilang gini, saudara saya, Mbak Lu, ini ada wali murid saya, dia suka nulis, katanya dia sering pingin pelatihan gitu kan. Saya tuh nggak mikir panjang, oh ya udah, ayo ikut pelatihannya gitu. Ikut pelatihannya lu, bayar waktu itu. Saya tuh sampai nggak apa bayar gitu kan. Dari hasil pelatihan itu
saya diajari cara bikin cerpen. Alhamdulillah saya bisa tuh bikin cerpen gara-gara itu. Tapi waktu itu karena ada masalah, jadi nggak lanjut itu. Kayaknya apa yang punya kelas itu entah kemana, saya bingung gitu. Padahal kita udah bayar tapi dia hilang gitu. Nah, tiba-tiba itu ada lagi dulu, ada karena saya udah mulai ini ya, udah mulai ini, akhirnya saya nyari-nyari. Tiba-tiba itu, oh ini kan saya disuruh ngurus acara kan di sekolah. Nah, disuruh ngurus acara karena sekolah saya sekolah alam gitu kan. Akhirnya ada acara tentang bakti bumi waktu itu kayak. Iya bakti bumi. Iya bakti bumi waktu itu. Nah saya tuh harus mengundang seorang narasumber yang dia itu fokus ke lingkungan gitu. Jadi dia tuh punya kelompok apa yang nanam di rumah, pokoknya tentang sampah-sampah gitu itu kan ya. PK apa masyarakat apa gitu, pokoknya pecinta lingkungan gitu. Akhirnya saya datang tuh ke dia, undang dia gitu. Akhirnya kan kenal ya sama beliau kan. Nah ternyata beliau ini juga fokus di literasi gitu. Akhirnya dia fokus di literasi. Tiba-tiba suatu hari dia itu di Facebook share info tentang pelatihan nulis lagi gitu. Dan itu bayarnya murah, 50 waktu itu, hanya 50 bayarnya. Akhirnya saya tuh nekat ikut 50, bayar 50 nekat. Tapi itu 50 ternyata buat beli buku gitu kalau biaya pelatihannya. Nah disitulah saya baru pertama kali mengerti pentingnya ini mempublikasikan tulisan gitu kan. Akhirnya ikut pelatihannya. Dari pelatihan itu nanti kita harus nulis dan kita akan bikin buku antologi gitu kan. Nah akhirnya berhasil sampai bikin buku antologi. Nah mulai dari situ saya mulai terpacu nih untuk kok saya bisa ya, meskipun waktu itu kan masih bareng-bareng ya sama orang lain gitu. Itu saya mulai terpacu. Nah informasi nulis itu saya dari dia semua gitu, dari yang tadi orang itu Pak Baron namanya. Jadi dia tuh sering punya acara banyak banget gitu literasi dulu, saya ikut terus gitu kan. Nah akhirnya sampai dia itu bikin komunitas nulis, orang Depok menulis gitu waktu itu. Nah saya diajak sama dia jadi pengurus. Akhirnya saya tuh makin kenal banyak orang gitu-gitu kan. Akhirnya sering program lagi ikut apa nulis antologi gitu kan. Nah sama gurunya sama pelatihnya gitu itu juga dia kan punya ini ternyata dia kerja di Trubus dulu kan, dan sekarang dia punya percetakan gitu. Akhirnya dia tuh bikin program nulis antologi itu sering, akhirnya saya ikutan terus sama dia sampai akhirnya ada berapa buku antologi gitu kan. Tapi waktu itu karena organisasinya itu gak jalan, kayaknya karena saya pindah sekolah juga, akhirnya saya agak kurang komunikasi. Itu pun saya nggak nyerah loh gitu. Pokoknya saya tuh dengar ada acara apa aja, meskipun ke Jakarta itu saya kejar loh. Saya itu datengin tuh. Saya berangkat sendiri tuh loh, nggak yang ngajak siapapun gitu. Naik KRL sendiri, naik bis sendiri. Saya tuh nggak tahu lokasi Jakarta itu, kan saya nggak paham ya lokasi Jakarta. Itu saya cari lewat internet gitu. Kalau mau ke sini itu saya naik apa gitu. Saya jabanin waktu itu sampai ke taman-taman saya datang. Sampai ada pelatihan ke Bekasi saya datang. Sampai segitunya waktu itu. Dan alhamdulillahnya terakhir nulis di blog itu. Ya. Ya, banyak banget ya Mbak. Itu ya itu saya ngerasa memang iya, Masya Allah ya Mbak, saya ngerasa memang pengalaman itu makin banyak pengalaman, makin banyak pelajaran, makin banyak modal untuk ngejalanin hidup. Mbak ngerasa kayak gitu juga enggak sih Mbak? Iya betul. Iya. Betul. Makanya benar Mbak ya, experience is the best teacher gitu. Iya, betul. Saya ingat tulisan itu di buku. Iya. Terus Mbak akhirnya Mbak memutuskan balik ke Madura, itu kenapa tuh Mbak? Nah, itu karena saya merasa udah ini sih. Sebenarnya kan gini ya lu. Di dalam kondisi saya merasa terpuruk itu kan, saya itu masih ngejar cita-cita nulis gitu. Apa yang saya ceritakan tadi ke kamu itu, yang ikut ini, ikut itu tuh terjadi dalam kondisi saya merasa tidak baik-baik saja gitu. Gitu.
Tapi saya tetap aja nggak tahu tuh, ya mungkin karena terbiasa ya. Di dalam kondisi yang udah begitu aja tuh saya masih ngejar cita-cita itu, nggak paham saya itu. Itu. Nah, tapi ada titik di mana saya merasa saya tuh nggak sanggup loh gitu. Udah kayak saya mau gila gitu kayaknya. Momen yang saya cerita ke kamu tadi itu, yang saya pegang yang sampai nada-nada air itu momen dimana saya nggak merasakan apapun, nggak merasakan takut, nggak merasakan sedih, nggak merasakan. Saya tuh mikir ini saya nggak baik-baik saja nih, saya tuh gila ini. Saya tuh kayak gitu. Akhirnya saya memilih untuk kayaknya saya perlu menjaga, kayaknya saya perlu pulang gitu. Akhirnya saya pulang gitu, karena itu sebenarnya. Iya, 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 iya. Iya, iya, Mbak. Nah, biasanya saya pulang dulu. Untung saya pulang. Karena setelah saya pulang, saya jadi punya waktu untuk menganalisa apa sebenarnya yang terjadi di Depok itu, gitu. Oh, benar. Iya, benar. Butuh waktu jeda, Mbak ya. Benar, benar, benar. Benar. Kan, ya, itu dia. Benar, Mbak. Memang butuh waktu jeda sih, Mbak, untuk menganalisa sesuatu. Tidak bisa, Mbak ya, ketika kita itu masih ribut dengan banyak hal, terus kita dalam waktu yang bersamaan mau menganalisa itu cukup sulit, Mbak ya. Ketika bermasalah dengan segala masalahnya, terus kita dalam waktu yang bersamaan diminta untuk analisa masalah itu, memahami masalah itu tuh cukup sulit, Mbak, memang. Benar-benar, Mbak. Nggak bisa. Iya, iya, iya. Benar. Mbak, Makanya saya berarti gimana? Gimana? berarti memang impiannya Mbak itu yang memang mau Mbak capai ya, yang sekarang ini ya, Mbak, impiannya Mbak emang pengen Mbak capai itu memang menulis tadi tuh, Mbak ya? Ya. Iya, betul. Itu dari kecil. Dan alhamdulillah kayaknya apa ya? Cita-cita saya yang tercapai itu ada dua. Satu lulus kuliah, dua bisa nulis gitu kayaknya. Yang apa lagi ya satunya? Kayaknya saya ini masih ada satu yang belum, bisnis deh kayaknya. Saya tuh masih pengen maksudnya bisa membangun bisnis meskipun mungkin nanti kecil-kecilan gitu. Ya buat pelengkap Iya. cita-cita. Iya, 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 iya. Iya. Kalau menulis sendiri itu cita-cita impian tentang menulis itu Mbak lebih ke kayak yang maksudnya cukup spesifik enggak, Mbak, atau kayak yang lebih ke ya, ya yang penting bisa ini nyampe gitu ke nanti nulis bisa, atau cukup spesifik misalnya kayak nanti bisa ada buku sekian atau ada tulisan sekian kayak gitu enggak sih, Mbak? Kalau Mbak Saya sendiri. sebenarnya ya target dari awal itu loh sebenarnya. Kan saya tuh nggak paham ya. Kan saya juga nggak punya gambaran kan waktu itu tuh. Ternyata setelah saya terjun langsung, saya tuh baru paham gitu. Kalau jalannya penulis itu ternyata macam-macam gitu. Macam jenisnya itu macam-macam. Ada yang tulis buku, ada yang jadi ghostwriter, ada yang jadi content writer gitu kan, macam-macam. Ada yang jadi wartawan dan gitu ya, jadi blogger gitu. Nah, dilalahnya saya ini dari semua jenis jalan, semuanya kan nggak semuanya sih. Saya tuh pernah jadi nyoba jadi content writer, pernah beberapa bulan, tapi kayaknya saya nggak cocok. Kalau nulis-nulis di media itu pun kayaknya saya juga nggak cocok, kayak nulis di Kompas, di Mojo gitu-gitu kan. Karena ternyata saya kalau beropini tentang kondisi apa politik apa gitu, kayaknya saya nggak terlalu pintar gitu kan. Nah, itu pernah ghostwriter, saya nggak pernah. Nulis buku kan pernah yang antologi itu. Ternyata nulis buku itu agak berat kan. Itu kayaknya belum. Nulis buku agak berat. Nah, kok yang terbuka jalannya itu blogger gitu. Makanya saya fokusnya ke blogger gitu. Karena terbukanya jalan itu ke sana gitu. Tapi saya masih ada target yang masih belum saya capai. Karena dari awal itu pikiran saya kan ini dari dulu kalau nulis itu berarti kan nulis buku gitu kan pikirannya. Makanya sampai sekarang itu saya masih pengen menghasilin buku gitu. Tapi karena terlalu fokus ke blog, repot di blog gitu, kayaknya gak ada waktu. Tapi kayaknya saya, karena Galuh nanya ini, saya kayaknya mulai harus bikin prepare nih. Gimana caranya biar saya bisa nulis buku gitu. Iya, benar, benar, Mbak. Dan saya sepakat sih, maksudnya saya sebenarnya kan ini, Mbak ya, ini kan cuma tentang kapasitas aja, Mbak ya, dan kapasitas itu sangat-sangat bisa ini dengan kita melatihnya kayak gitu. Seperti Mbak sampaikan kemarin ya di Instagram sebelah, kalau mulai dari 50 kata tiap hari dalam seminggu, kemudian 100 kata, ditambah 150, 200, dan nanti kalau kita udah terbiasa kayak gitu,
nanti kita ya akan terbiasa nulis sama kayak Mbak terbiasa nulis kayak gitu ya. Nanti juga akan terbiasa juga kok untuk nulis tulisan seberat nulis buku kayak gitu kan Mbak ya. Jadi ini tentang kapasitas aja gitu Mbak ya sebenarnya. Ya, Mbak. Betul. Saya harus pakai ini ya, apa ilmu saya sendiri ya. Iya benar, karena ini juga hal yang kita pelajari juga tentang kapasitas bahwa ternyata setiap orang bisa ketika kita pengen ngelatih kayak gitu, kapasitas apa nih yang pengen kita latih kayak gitu. Even meskipun tidak ada sama sekali kapasitas itu, tapi kalau kita mau ngelatih, mau menumbuhkan kapasitas itu bisa kok kayak gitu. Cuma memang tidak bisa target di waktu gitu. Jangan sampai target di waktu gitu kan, karena kan tiap orang itu ada yang kecepatan masing-masing orang beda gitu Mbak ya. Ada yang bisa cepat ketika latihan sesuatu, ada yang bisa lama gitu. Maka juga tadi Mbak bilang, maka ketika kita membandingkan dengan orang lain terlalu lihat keluar, bukan lihat ke dalam gitu ya. Kita akan sangat baik-baik saja gitu. Itu juga pelajaran penting sih. Tadi itu saya diingatkan lagi sama Mbak gitu. Maka ketika mau ngelakuin sesuatu, apalagi ngejar impiannya kita, tidak apa-apa sih sesekali lihat ke orang lain, tapi banyak lihat ke dalam, banyak lihat ke diri kita gitu. Kalau di keluar, ini yang bahaya sih ya, bisa ngebahas sampai gitu Mbak ya. Melihatnya melihat orangnya terlalu lama. Iya benar Mbak. Mbak terakhir deh Mbak, saya sebenarnya masih excited pengen ngobrol panjang, tapi karena memang ini ya, maksudnya habis ini ada agenda lagi. Semoga lain kali semoga lain kali saya excited soalnya pengen ngobrol sama Mbak juga kayak gitu. Pengen sih momen lagi kita ngobrol-ngobrol kayak gitu tuh, ngobrol-ngobrol seperti ini. Saya suka kok. Oh betul ya Mbak? Ayo, oke. Oke, Mbak terakhir Mbak buat teman-teman Mbak, pesan-pesan buat teman-teman, karena dari ceritanya Mbak dan saya ngelihat sendiri ya gimana Mbak ngelewatin bagian-bagiannya Mbak yang tidak mudah gitu. Perempuan sendiri kayak gitu ngelewatin bagian-bagian yang sulit, bermasalah dengan uang dan terus sampai pergi ke kota besar dan itu sendirian ngehadepin masalah relasi yang tidak mudah sampai stres kayak gitu. Pesan Mbak buat teman-teman yang mungkin Mbak ya ngehadepin masalah-masalah yang sama dengan Mbak atau mirip lah kayak gitu dengan segala permasalahannya yang banyak gitu tuh. Ya. Kan Mbak udah kelewat itu ya kayak gitu. Ya gini nih. Saya itu sembuh dari kondisi saya yang terpuruk itu kayaknya ada momen saya juga baca buku loh gitu. Yang membuat akhirnya saya kuat kembali itu saya baca 4 sama sekarang. Saya tunggu ya. Iya, oke. Oke, siap. Lalu buat teman-teman mungkin lo yang merasa seperti saya, yang lagi insecure, lagi bingung mau ngapain, lagi burning out, lagi mentalnya lagi down banget gitu, lagi nggak tahu harus ngapain, merasa jadi orang paling buruk sedunia. Saya nggak bisa ngasih pesan apa-apa, cuma saya masih bisa cerita gimana cara saya. Salah satu yang membuat saya akhirnya bisa bangkit kembali itu karena saya baca buku. Tapi baca buku ini kayaknya harus diulang-ulang atau dalam kondisi yang udah menerima gitu. Oke, saya punya masalah, saya lagi nggak baik-baik aja gitu, dan saya mau sembuh gitu. Mungkin harus begitu kondisinya. Kalau lagi kondisi kalut kayaknya nggak masuk baca bukunya. Pertama itu saya baca buku, tapi bukunya yang ini nggak terlalu saya lupa naruhnya di mana. Itu karangannya Ustadz Felix Yao, judulnya How to Master Your Habit. How to Master Your Habit. Itu buku yang pertama kali menyadarkan saya tentang kebiasaan. Nah, bagi saya itu buku adalah buku yang wajib dibaca sebelum kita membaca semua buku pengembangan diri. Gitu. Karena di situ tuh ditekankan banget nih kita itu akan membentuk kebiasaan atau kita yang dibentuk kebiasaan gitu kan. Itu yang menyadarkan saya tentang bahwa
semua dalam hidup kita, dalam diri kita itu adalah hasil kebiasaan. Bahkan mungkin insecure kita itu juga hasil kebiasaan yang 2 tahun kita membandingkan diri dengan orang terus, gitu kan. Nah, habis baca itu, saya baca ini. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Ini juga bagus ini bukunya. Iya, iya. Dari sini saya akhirnya mulai belajar juga nih, mana yang penting, mana pikiran saya yang nggak penting, gitu kan. Terus yang ketiga itu filosofi teras. Pernah tahu nggak? Enggak, kalau filosofi teras tuh belum pernah dengar. Kalau bukan Ya barusan itu tentang ini pernah pernah dengar. Pernah dengar tapi tidak pernah baca. Kalau yang habits itu sampai Ya. baca kalau yang habits. bagus kok. Oh enggak, ini bukunya meskipun judulnya bodoh amat, bukan berarti kita diajari untuk bodoh amat gitu. Kita dikasih tahu bodoh amatnya tuh sama apa gitu kan, nggak semua Iya. hal. Nah, yang Iya. kedua itu saya bicara bukunya Filosofi Teras, tulisannya Henry Manampiring. Itu lagi dipinjam temen dan belum dikembalikan, jadi saya nggak bisa nunjukin. Itu kita diajarin tuh gimana ngadepin kondisi seperti yang saya alami. Dan gara-gara buku itu akhirnya saya tuh bisa menganalisa tuh, oh kesalahan saya selama di Depok tuh ternyata ini gitu. Sampai saya tuh keluar pikiran, seandainya saya balik lagi ke Depok, itu saya siap bertarung dengan mereka teman. Maksudnya tuh sampai muncul pikiran begitu gitu. Ternyata selama ini tuh saya tidak salah gitu. Saya itu tidak salah, sikap saya tidak salah. Meskipun saya jadi orang yang seperti yang saya selama kuliah itu tidak salah, asal saya itu lebih konsisten aja waktu itu. Iya. Kayaknya gitu. Itu yang membuat saya akhirnya sembuh dan sedikit demi sedikit mulai berpikir untuk merubah cara memandang masalah gitu. Nah, sekarang yang saya lagi baca itu ini siapa? Aristotle. Mbak itu tuh terbalik, Mbak. Anunya, Mbak. Oh, Apa saya ngebacanya tuh dibacain aja deh, Mbak, judulnya. Oh, Tidak terbaca maksudnya. Iya, tidak terbaca. Apa tuh, Mbak? Untuk untuk menyempurnakan 3 buku tadi itu kan ini kondisi saya udah ini loh, udah baikan gitu kan. Nah, biar Ya. terjaga, saya tuh baca ini sekarang setiap hari stoik. Stoik ini filsafat apa? Filosofi teras itu stoik ini, stoikisme. Itu stoik ini artinya teras, makanya namanya filosofi teras. Iya, iya. Gitu. Nah, ini Ya. saya baca ini karena ini nih dari halamannya ada tuh udah menarik. Tenang menerima yang tak bisa kita ubah, Iya. berani mengubah yang bisa kita ubah, dan bijak untuk membedakan keduanya. Makanya saya baca. Ya, itu Ya, ini Mbak, ya, saya cuma Mbak. ya cuma bisa katakan itu aja. Iya, iya. Masya Allah, ya. Itu ya, Mbak. Berarti pesan buat teman-teman disarankan baca 4 buku tadi tuh, yang dibaca Ya. dulu tadi itu tuh. Iya, iya. Oke. Mbak, makasih banyak, Mbak ya. Ya, Sharingnya sama-sama. malam ini. Saya juga banyak recall lagi nih tentang dan yang terakhir barusan juga recall tentang lingkar kuasa ya. Mana yang bisa kita kontrol, mana yang tidak bisa kita kontrol tuh dari buku terakhirnya Mbak tuh barusan. Oke. Makasih ya Mbak. Nanti next time Ya. semoga kita bertemu lagi ya Mbak. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh.